Timnas Indonesia kini bakal mendapatkan tandem yang bagus untuk Ole Romeni di lini depan. Sebab ada pemain keturunan Indonesia yang baru saja menorehkan prestasi. Sosok itu adalah Dean Zandbergen, pemain keturunan Indonesia yang mendapatkan sorotan. Sebab ia mencetak hat-trick gemilang bersama VVV Venlo di kompetisi Eerste Divisie Liga Belanda Kasta kedua. Striker berusia 24 tahun berdarah Indonesia ini membawa timnya menang telak 3-0 atas SC Cambuur, Sabtu 4 April 2026 dini hari WIB, yang merupakan salah satu tim calon kuat juara Eerste Divisie. Ketiga gol Dean Zandbergen itu ia lesakkan masing-masing pada menit 15, 81, dan 87. Kemenangan tersebut membuat VVV Venlo naik ke peringkat ke-12 klasemen Eerste Divisie dengan 41 poin. Dengan postur tubuh 188 cm, Zandbergen memiliki fisik yang kuat sebagai target man. Musim ini ia sudah mencatatkan 11 gol dan 3 assist dari 31 penampilan di semua kompetisi bersama VVV Venlo. Dengan usia yang masih muda dan performa yang cukup tajam, tentu Zandbergen menjadi pemain potensial di masa depan. Nama Dean Zandbergen memang sedang hangat dibicarakan sebagai salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ia juga memiliki garis keturunan Indonesia melalui ibunya dan memiliki banyak saudara di Depok, Jawa Barat. Bahkan, Zandbergen pernah mengungkapkan pada 2025 bahwa ada orang PSSI yang pernah menghubunginya soal naturalisasi. Dan ia menyatakan akan sangat senang juga bisa membela tim Merah Putih. Meski begitu, Dean Zandbergen kala itu mengaku masih harus menelusuri dokumen keturunannya. Salah satu evaluasi utama Timnas Indonesia di bawah John Hartman setelah FIFA Series 2026 adalah penyelesaian akhir di kotak penalti lawan. Ole Romeni memang tampil apik dengan catatan 1 gol dan 2 assist melawan St. Kitts and Nevis, serta nyaris mencetak gol indah saat melawan Bulgaria. Tendangannya membentur mistar. Moet natuurlijk ook wel risico nemen. Ait Mouhou neemt over voor VVV. Zandbergen zelf. Uit stand schiet hij hem in de verre hoek en het staat 2-0. Weer maakt hij er 2, net als tegen Emmen. Dean Zandbergen. Het balverlies van Baouf afgestraft door VVV. En hier komt Zandbergen aan de bal die wel opties heeft, maar voor zijn eigen kans gaat, want hij is... Namun, Ole sering dimainkan sebagai penyerang serba bisa, false nine atau second striker, sesuai taktik Hartman. Ramadan Sananta yang pada 2 laga tersebut dipercaya sebagai tandem Ole Romeni, terbukti gagal membayar kepercayaan John Hartman. Kondisi tersebut membuat Ole Romeni butuh tandem yang lebih garang sebagai striker murni atau target man yang bisa mengeksekusi umpan-umpan silang dan umpan-umpan terobosan darinya. Disinilah Dean Zandbergen masuk sebagai solusi ideal. Zandbergen adalah nama yang paling mengerucut untuk posisi striker nomor 9. Ia dinilai memiliki level yang setara atau bahkan lebih unggul dibandingkan opsi lain stok penyerang Garuda saat ini, seperti Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, Jens Schreven, hingga Rafael Striker. Performa menanjak Zandbergen di VVV Venlo membuatnya layak menjadi partner Ole Romeni. Dengan kombinasi Ole Romeni yang memiliki mobilitas tinggi, visi bagus, kemampuan link up play, bakal diselesaikan oleh finishing dari Dean Zandbergen yang memiliki visi kuat, serta kemampuan sebagai target man yang bisa memanfaatkan umpan-umpan manjanya Ole. Dengan taktik Hartman yang lebih fleksibel, kehadiran Zandbergen sebagai striker utama akan memberi keleluasaan bagi Ole untuk bergerak lebih bebas di belakang atau di sisi, sekaligus meningkatkan daya gedor lini serang timnas yang selama ini menjadi pekerjaan rumah. Menarik dinantikan, akankah Dean Zandbergen masuk dalam satu dari 2 nama calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dikabarkan saat ini tengah diurus oleh PSSI? Kita tunggu saja. 2 tahun absen tak membuat Elkan Bagot kehilangan percaya diri saat kembali ke Timnas Indonesia. Bek jangkung kepunyaan Ipswich Town Inggris menjadi salah satu pemain yang tampil kinclong di ajang FIFA Series 2026 kemarin.
Elkan Bagot dipercaya sebagai starter dalam kemenangan 4-0 atas St. Kitts and Nevis. Saat menghadapi Bulgaria di final, palang pintu berusia 23 tahun masuk sebagai pemain pengganti, namun tetap memesona. Berkaca dari performa memesonanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta beberapa waktu lalu, bisa dipastikan Elkan Bagot masih menjadi pilar penting dalam skuad Garuda besetan John Hartman. Demikian dikatakan pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan. Ada yang menarik saya pikir dari hasil 2 laga kemarin, bahwa John Hartman kemungkinan besar akan mempertahankan Elkan Bagot berada di dalam tim, berduet bersama Jay Itzes dalam formasi 3 atau 4 back, kata Roni Pangemanan. John Hartman puas dengan penampilan Elkan Bagot kemarin. Pertandingan melawan St. Kitts and Nevis dia bermain sebagai starter, kemudian melawan Bulgaria di final masuk di babak kedua, imbuhnya. John Hartman sebenarnya punya cukup stok di lini belakang, hanya saja ex-pembesut timnas Kanada masih membutuhkan sosok menara tangguh sekelas Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot memang mempertebal jantung pertahanan, khususnya di tengah, sehingga opsi John Hartman untuk bisa memilih kombinasi terbaik banyak. Lainnya halnya kalau Elkan Bagot tidak ada, pasti hanya terfokus kepada Justin Hubner, Rizky Ridho, Jay Itzes, ujar Roni Pangemanan. Dengan kemungkinan ada di sana dengan Jordi Amat dan Kevin Dix yang bisa ditarik ke bek tengah. Tapi dengan adanya Elkan Bagot, di belakang semakin kuat. Menurut pengamat yang akrab disapa Ropan, walau absen cukup lama, Elkan Bagot ternyata masih cepat nyetel dengan Jay Itzes CS. Kembalinya Elkan Bagot juga tak lepas dari pendekatan pribadi yang dilakukan oleh John Hartman. Penampilan Elkan Bagot membaik setelah 2 tahun tidak bersama dengan timnas Indonesia. Kehadiran Elkan Bagot itu oke. Hubungan John Hartman dengan Elkan Bagot sangat baik. Komunikasi juga bagus, dan Elkan Bagot pastinya berterima kasih karena dia diberi kesempatan lagi oleh John Hartman untuk memperkuat Garuda, tukas Ropan. John Hartman tetap ingin Elkan Bagot berada di tim untuk berpasangan dengan Jay Itzes. Dia bisa bergerak agak ke kiri kalau membentuk 3 back. Rizky Ridho kan di kanan dan Jay Itzes di tengah. Nah, persoalannya nanti, Elkan Bagot akan bertukar posisi dengan Justin Hubner jika Justin dimainkan, karena Justin salah satu back yang tangguh di sektor belakang. Tutup Ropan.